Tapi ada satu contoh lagi yang seharusnya tidak terjadi, tapi tetap terjadi di gereja kita di GBKP. Yaitu apa? Dalam proses pemindahan para pendeta kita, selalu ada ketegangan, selalu ada ketidakpuasan, selalu ada kepuasan bagi orang-orang tertentu. Wih, proses penempatan pendeta-pendeta dalam periode 5 tahunan selalu menjadi yang ribut. Menjuah-juah kita kerina, nandai Bapak Turang Rosnina, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih, warga Indonesia, warga orang Kristen, khususnya tentu saja warga GBKP. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa masalah di GBKP atau masalah keuangan di GBKP itu berakar terhadap keringnya spiritualitas. Nah, kali ini pada kesempatan sekarang ini, hari ini saya ingin berdiskusi lebih lanjut. Ketika kita membedah atau memasuki spiritualitas itu, apa artinya? Lalu bagaimana menumbuhkannya, mengembangkannya di dalam diri setiap jemaat ataupun warga GBKP. Nah, jadi dari percakapan kita kali ini, saya ingin nanti di akhir video ini bagi kita semuanya tidak hanya menangkap logiknya saja tentang pengertian spiritualitas itu, tapi kita juga bisa memahami dan mempunyai dorongan untuk mempraktekkan hidup yang lebih spiritual, khususnya bagi kita para presbiter, bagi para pemimpin gereja, khususnya lagi bagi para pendeta kita. Nah, dari mana kita mulai? Kita akan mulai dari visi GBKP itu sendiri. Sebagaimana kita sudah ketahui secara bersama-sama bahwa visi GBKP adalah menjadi kawan sekerja Allah. Kalau dalam bahasa Karonya itu adalah jadi Aron Dibata. Aron Dibata. Aron Dibata itu memang sekelompok orang yang bersama-sama menuntaskan satu pekerjaan tanpa dibayar. Ya, kalau mereka itu katakanlah satu Aron itu ada 10 orang, maka mereka akan membuat secara bergilir. Hari pertama di ladang siapa mereka bekerja. Dan begitu seterusnya selama minimal 10 hari berturut-turut sehingga mereka sudah bekerja secara bersama-sama di ladang 10 orang itu. Jadi Aron itu menggambarkan ada sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan, yang harus dituntaskan. Jadi menjadi Aron Dibata itu ada pekerjaan yang harus dituntaskan di dalam diri seluruh jemaat GBKP itu. Menarik sekali, ya, menarik sekali. Lalu saya mendengar bahwa untuk tahun 2025 ini ada penyempurnaan yang lebih maju, ya, wordingnya dibuat lebih pas, lebih sesuai, dan saya juga lebih menyenanginya. Bukan lagi kawan sekerja Allah, tapi menjadi keluarga Allah. Wih, jadi visi GBKP itu adalah menjadikan seluruh jemaatnya menjadi keluarga Allah, keluarga Tuhan Yesus, keluarga Dibata. Menarik sekali visi ini, dan kita berharap nanti pelayanan-pelayanan dan seluruh program-program GBKP selanjutnya itu adalah fokus terhadap menjadikan seluruh jemaatnya menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah. Namun ada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar yang perlu kita jawab bersama-sama. Kalau satu keluarga itu dikatakan sudah menjadi keluarga Allah, bagaimana kita mengukurnya?
Bagaimana kita mengetahuinya? Bagaimana kita bisa yakin bahwa keluarga kita itu sudah menjadi keluarga Allah? Ukurannya apa? Standarnya apa? Nah, ketika kita mempertanyakan standar keluarga Allah itu sendiri, tentu kita harus menjawabnya dengan spiritualitas. Bahwa keluarga itu sudah mempraktekkan, sudah mengekspresikan, sudah menjalankan bahwa seluruh anggota keluarga itu menjalankan spiritualitas, kehidupan yang spiritualitas, kehidupan yang dekat dengan Allah. Apa itu pengertian spiritualitas kalau begitu? Pengertian spiritualitas salah satunya adalah seperti ini. Spiritualitas Kristen itu dituliskan, saya coba cari di Google, karena ini bisa kita cari bersama-sama, kamu nanti bisa cari. Bahwa spiritualitas Kristen adalah keyakinan dan pengalaman hidup yang bertumbuh dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Jadi kita bertumbuh, dari hari ke hari kita bertumbuh, dalam proses pertumbuhan kita itu adalah didorong oleh hubungan kita, kebersamaan kita dengan Allah. Jadi spiritualitas keluarga Allah adalah spiritualitas yang setiap saat keluarga itu hidup bersama-sama dengan Allah. Dan juga akan terlihat bahwa Allah memang hidup di keluarga itu dari cara mereka hidup, cara komunikasi, prakteknya, praktek kehidupannya, pekerjaannya, sekolahnya, pendidikannya, pergaulannya, perkade-kadenya, dan semuanya. Itu sudah menggambarkan bahwa dia itu punya hubungan yang sangat erat dengan Allah, dengan Tuhan. Spiritualitas Kristen bukan hanya sekedar praktik keagamaan, jadi nggak ada hubungannya dengan ritual setiap minggu ke gereja, nggak ada hubungannya. Meskipun salah satu indikatornya bisa dijadikan, tapi bukan hanya itu, melainkan cara hidup yang mengarah pada persatuan dengan Kristus. Spiritualitas Kristen sekali lagi, bukan hanya sekedar praktek keagamaan, melainkan cara hidup yang mengarah pada persatuan dengan Kristus. Saya suka sekali dengan ini, dengan istilah persatuan dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus itu, kalau kita sadar bahwa kita bersatu dengan Kristus, maka tempat, waktu, perasaan tidak menjadi masalah. Dimanapun kita berada, kita bersatu dengan Kristus. Pengalaman apapun yang kita alami, kita bersatu dengan Kristus. Sebanyak apapun uang kita bersama dengan Kristus. Dimanapun kita ditempatkan bekerja, kita sama dengan Kristus. Kita dengan rela menerima sesuai dengan aturannya di mana kita ditempatkan, karena ada sebuah keyakinan, ada Kristus hadir pada saat kita berduka cita, pada saat kita kepicetan, pada saat kita dihina orang, pada saat kita menderita, ada Kristus yang hadir menyapa, menemani, bahkan memeluk kita. Jadi, dimanapun kita berada, di hutan belantara manapun kita berada, ada sebuah keyakinan, Kristus hadir di situ bersama-sama dengan kita dan akan membawa kebaikan bagi kita. Inilah spiritualitas Kristus, Kristen. Pertanyaan lebih lanjut, apakah ini sudah kita praktekkan di gereja GBKP? Ya, dari diskusi-diskusi dengan beberapa teman yang menyusun tata gereja kita, dan juga teman-teman yang sudah lebih senior sebagai pertua, diaken, emeritus, ternyata spiritualitas kita masih rendah. Adanya kejadian-kejadian bahwa ada uang yang digelapkan, ada masalah keuangan kita, juga menggambarkan ke spiritualitas kita masih rendah. Lobi-lobi, kedekatan-kedekatan, bahkan sedikit pemaksaan, itu selalu dilakukan agar pendeta si ini ditempatkan di sini. Runggun yang itu ingin dilayani oleh pendeta yang ini. Ketika diberikan pendeta yang bukan masuk di dalam perkiraan dia, mereka menolak. Waduh.
Ketika praktek-praktek seperti ini masih terjadi di gereja GBKP, maka para pendeta kita itu belum menjadi contoh, belum menjadi teladan di dalam spiritualitas. Tidak semuanya sih. Karena ada juga beberapa pendeta yang saya tahu, yang saya kenal, hidupnya itu benar-benar menggambarkan sebuah pendeta. Saya sendiri pernah menawarkan beberapa hal yang bisa saya lakukan pada dia. Dan dia dengan halus dan sopan mengatakan, tidak usah. Tidak usah. Waduh, menangis saya mendengar itu. Tidak pernah di dalam pelayanannya itu dia melupakannya. Tidak pernah dalam pelayanan itu dia dengan keterbatasannya itu menolaknya dan tidak menjalankannya. Ada. Ya, barangkali di seluruh GBKP kita ini 10-15% ada pendeta seperti itu. Tapi kebanyakan selalu memilih di tempat yang katanya lebih basah. Ini kan istilah duniawi. Kenapa istilah duniawi masih kita pakai dalam proses penempatan kita? Proses penempatan para pendeta kita. Ini menjadi contoh teladan yang sangat buruk untuk pertumbuhan spiritualitas jemaat kita. Kenapa? Karena seolah-olah kami ingin mengatakan bahwa hanya di gereja tertentu ini kesejahteraanku hidup dengan keluarga aku itu bisa terjamin. Ketika kamu mengatakan hanya di gereja tertentu ini kesejahteraan hidupku sebagai pendeta, sebagai pelayan bisa terjamin, dan juga keluargaku yang ya kami juga manusia juga. Ya, yang benar. Tapi pada saat kamu mengatakan seperti itu, seolah-olah kamu juga mengatakan ada runggun yang tidak bisa membuat hidupku dan keluargaku sejahtera. Waduh, parah sekali kalau begitu. Berarti seolah-olah ada runggun yang di situ Tuhan Yesus tidak hadir. Wih! Namun ada runggun yang di situ Tuhan Yesus hadir. Waduh, fakta-fakta seperti ini adalah informasi yang tidak baik untuk pertumbuhan. Sehingga lama-kelamaan, secara bersama-sama, secara kolektif, tanpa kita sadari, gereja kita ini, namanya aja gereja, tapi tidak lagi mencerminkan gereja. Tidak lagi mencerminkan keluarga. Jadi, Nande Bapak Tura Sarina khusus zaman pendeta kami, ketika kami masih memilih-milih tempat melayani selanjutnya, berarti kami sedang menyusun satu contoh yang sangat baik untuk mengatakan tidak perlu spiritualitas itu. Yang penting otak telah kita pakai untuk menciptakan kesejahteraan bagi keluarga kita. Mari, ini salah, ini pemikiran seperti ini. Mari kita lihat. Ada 1-2 orang pendeta itu yang sempat kami diskusi kepada dia, bahwa dia itu merasa ditempatkan di daerah yang seharusnya dia ditempatkan di situ. Terlalu kecil, terlalu jauh, dan sebagainya dibanding dengan pengalamannya dan sebagainya. Tapi akhirnya dia terima ditempatkan di situ. Apa yang terjadi? Apa hidupnya makin terpuruk? Apakah keluarganya makin tidak sejahtera? Tidak. Hidupnya makin bagus, prestasinya makin bagus, keluarganya sejahtera, padahal itu tempat yang dalam pikirannya adalah tempat yang perlu dihindari. Kenapa dia bisa sejahtera di tempat yang terpencil itu? Karena Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Saya pribadi itu yakin sekali, dimanapun di runggun GBKP ini, apakah itu di pelosok Kuala Langkat, di pelosok Dairi, di pelosok Lobaleng, di pelosok Sibolangit, di pelosok Sinabung, di pelosok Tiga Panah, Kamanjari, Sukarame, Tuhan Yesus hadir di situ. Allah hadir di situ untuk masuk-masuk siapapun yang bersedia melayani jemaatnya di situ. Jadi kenapa kamu masih ingin di tempat-tempat tertentu? Dan ketika ini masih kamu praktekkan, maka saya ragu akan ada pertumbuhan spiritualitas dalam diri jemaat kita.
Jadi khusus zaman Bandung, kerana pendeta kami, nggak usah ribut lagi lah. Di mana kami ditempatkan? Nggak usah pakai kekuatan-kekuatan dunia, kekuatan-kekuatan lobby, jaringan, dan sebagainya, negosiasi dan sebagainya, persuasi dan sebagainya, untuk memilih tempat lu melayani. Dan yakinlah, dimanapun kamu dilayani, Yesus hadir di situ. Allah hadir di situ. Untuk masuk-masuk kamu, berita kami. Kami jadi contoh ibas pertumbuhan spiritualitas ini. Kami pertua dia kena nape. Kami ngecontoh kami. Dan yang kami ingin contoh dari kamu, bukan logika lu, tapi bagaimana spiritualitas lu, bagaimana pola hidup lu yang benar-benar menggambarkan kedekatan dengan Tuhan Yesus kita yang Maha Pengasih itu. Jadi pikir ulanglah. Ketika nanti kamu ditempatkan di satu tempat yang lah bagi saudara-saudara, pikir ulanglah dan terimalah. Dan yakinlah, Yesus hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Siap memberikan berkatnya, pasu-pasunya yang paling tinggi kepada kamu. Pendeta harus menjadi teladan di dalam seluruh pertumbuhan spiritualitas jemaat, dan ribut-ribut dalam penempatan hilangkanlah dari GBKP. Bujur ras menjuah-juah kita gereja.